Ada gerakan menggeleng. Menggeleng artinya berupaya mengeluarkan pikiran. Ada gerakan menggeleng yang lain. Justru karena tidak punya pikiran. Namanya pelangak pelongok. Jadi saya ingin semua hal yang menyangkut upaya untuk mencerdaskan bangsa dimulai sebagai investasi pertama dari kabinet Prabowo. Jadi yang dikatakan oleh Pak Burhanuddin harus didengar oleh Prabowo Subianto. Oke, kita masih ada waktu. Sepertinya Bang Rocky paham memberikan kesempatan waktu agak panjang untuk kita berdiskusi. Ini Bang Rocky harus kita kasih energi dulu. Ini energi Amin Sam, produk dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Terima kasih, saya aminkan kebersamaan, Amin Sam. Mudah-mudahan nanti bisa go public, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kota Medan. Baik Bapak Ibu dan para hadirin yang luar biasa, baik yang di dalam maupun yang di luar. Ini kalau dihitung secara metafisis, ini yang hadir lebih dari 10.000 yang nonton live dan yang hadir di ruangan ini. Oke, saya berikan kesempatan 3 orang penanya pertama. Oke, ada dari belakang 1, 2, dari mahasiswa yang pakai topi 3. Mungkin bisa dibantu? Saya minta untuk jangan terlalu panjang pengantar, langsung saja kepada poin penting yang ingin ditanyakan supaya waktu kita cukup untuk berbagi pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Haryawardani, dosen Prodi Ilmu Hukum. Selama 10 tahun ini kita mengalami bukan revolusi mental tapi revolusi mental. Yang membuat jadi pikiran cacat mental. Bagaimana kita menumbuhkan akal sehat di tengah kemerdekaan berpikir kita dirampas. Contohlah kami sebagai akademisi sekarang suara nyaring di jalan kami tidak berbunyi lagi dan mahasiswa pada tidur. Bagaimana menumbuhkan akal sehat supaya kita kritis dan bangkit seperti awal reformasi. Itu saja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kumpulkan satu pertanyaan lagi mungkin nanti. Kan? Iya, baru saya terangkan. Lakukan radical break. Jangan percaya pada semua proposal yang sifatnya membujuk untuk jadi pragmatis. Kan itu dasarnya. Anda sebagai dosen, mulailah di kelas ketika mengajar, minta mahasiswamu menggeleng, jangan mengangguk. Mengganggu itu tanda kita sedang membujuk mahasiswa untuk percaya pada kita. Ilmu pengetahuan tumbuh dengan menggeleng. Salah, nggak begitu. Dosen saya dungu. Ucapkan itu supaya timbul didaktika, timbul dialektika. Kalau mahasiswa yang ngangguk-ngangguk itu ditipu dosen. Dosen yang ngangguk-ngangguk ditipu dekan. Dekan yang ngangguk-ngangguk ditipu rektor. Rektor yang ngangguk-ngangguk ditipu presiden. Sama dasarnya tuh. Jadi itu intinya tuh. Jadi mulai membiasakan untuk menggeleng. Menggeleng artinya enggak. Tapi perhatikan. Ada gerakan menggeleng. Menggeleng artinya berupaya mengeluarkan pikiran. Ada gerakan menggeleng yang lain. Justru karena tidak punya pikiran. Namanya pelangak pelongok. Beda antara gerakan menggeleng karena punya pikiran dan gerakan pelangak pelongok karena tidak punya pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak ini yang sini sebentar ya. Ya, nggak apa-apa, saya turun saja. Terima kasih Bung Rocky, saya sangat bangga dan senang. Nama saya Burhanuddin Harahap, Kadirun Yahya Harahap sebenarnya. Saya adalah seorang guru. Merasa memang kecemasan itu sudah muncul. Sehingga saya mengarang 10 buku dalam 2 tahun ini
insya Allah saya serahkan sama Bapak. Ya. Saya melihat di pendidikan kita ini sebenarnya yang sangat perlu diperhatikan adalah masalah sistem yang sangat-sangat sudah rumit sekali bagi seorang guru. Mereka hanya ketakutan tidak ngabsen, bukan ketakutan tidak menyampaikan pelajaran di dalam kelas karena nanti akan dipotong honornya. Mudah-mudahan bukan era tadi kata Bung Rocky, Presiden Prabowo ini mampu mengangkat pendidikan ini supaya tidak banyak korupsi yang mengelola pendidikan negeri di Indonesia. Terima kasih. Suaranya mengalahkan getaran suara Bang Rocky. Mungkin Bang Rocky bisa kasih testimoni, respon langsung. Bapak tuh mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing berlari, murid mengencingi guru. Jadi, semua hal yang hendak kita ucapkan hari ini adalah upaya kita untuk mendisiplinkan diri. Supaya kita tahu apa yang mesti kita ucapkan dan apa yang mesti kita terangkan secara personal. Problem guru ini tidak mungkin lagi jadi problem personal. Masalahnya bukan gurunya tidak mampu mendidik, tapi sistem ini membuat guru tidak bisa mendidik. Terutama guru-guru honorer yang gajinya 250.000 sebulan dan bayarnya 3 kali. Saya tangkap itu, saya pergi ke daerah-daerah. Jadi saya ingin semua hal yang menyangkut upaya untuk mencerdaskan bangsa dimulai sebagai investasi pertama dari Kabinet Prabowo. Jadi yang dikatakan oleh Pak Burhanuddin harus didengar oleh Prabowo Subianto. Coba lebih kencang siapa? Itu cirinya Bang Rocky, nggak mau kalah soal tekanan suara. Oke, ada yang mau menggeleng? Oke, tadi yang pakai topi. Mungkin ke depan aja, ke depan. Supaya lebih mudah, ke depan. Ke depan sini boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ardiansyah dari Fakultas Manajemen Bisnis Digital. Yang saya tanyakan, bagaimana pandangan Anda terhadap pemerintahan baru Prabowo Gibran? Mengingat kritik Anda yang cukup tegas terhadap pemerintahan Jokowi sebelumnya. Apakah Anda ada perbedaan sikap terhadap pemerintahan yang baru ini? Apakah Anda melihat adanya hal yang lebih positif atau justru diwaspadai dari pemerintah? Oke, pertanyaannya cukup banyak sekali. Sudah? Sudah cukup. Oke, baik. Dari siapa tadi namanya? Dimas Ardiansyah. Dimas. Oke, silakan Dimas. Ada perbedaannya tidak ada. Karena Pak Gibran masih ada di dalam sorotan mahasiswa. Karena Pak Gibran seringkali merasa paham tapi ternyata tidak. Itu artinya fura-fura faham alias fufu fafa. Oke, dah ada. Oke, ini udah panas ini. Iya, saya buka termin kedua dari sebelah sini. Oke, yang baju putih satu, yang tengah pakai batik, pakai kaos hitam satu. Dari yang di sini depan satu. Tahan ya, nanti kita kasih kesempatan. Oke, silakan. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rocky, kita sama-sama tahu bahwa cita-cita itu gratis, maka silahkan ambil yang paling mahal gitu. Tapi saya rasa di 10 tahun era tadi yang Bung Rocky bilang, Jokowi menaruh harapan baru di Indonesia Emas. Ulangi. Jangan mengandalkan orang lain. Kita sama-sama tahu nggak? Saya tahu, itu tanggung jawabnya. Oke. Saya tahu Bung, bahwa memang cita-cita itu gratis, maka silahkan ambil yang paling mahal. Dan saya tahu di 10 tahun era tersebut, Jokowi menaruh cita-cita yang besar, yaitu Indonesia Emas di 2045.
Dan yang hari ini melanjutkan cita-cita itu adalah Prabowo. Dimana kita sama-sama tahu bahwa nggak ada sama-sama tahu. Saya tahu itu. Dan saya tahu, Bung, bahwa di Indonesia Emas 2045 terlalu banyak yang harusnya diselesaikan seperti perihal pangan, akses pendidikan, bagaimana kesehatan yang bisa diakses dimanapun begitu. Sementara yang saya tahu bahwa Prabowo jangankan untuk mengandalkan swasembada pangan di Indonesia begitu. Sementara dia menanam ubi saja yang tumbuh jagung begitu. Jadi bagaimana kita menaruh harapan kita terhadap presiden yang baru begitu di kabinet merah putihnya ini begitu. Coba jelaskan, Bung. Saya juga tahu bahwa pemimpin adalah meyakinkan orang lain dengan apa yang dia yakini. Sementara saya sampai hari ini tidak akan pernah yakin mendapatkan Indonesia Emas di 2045. Terima kasih, Bung. Oke. Langsung, Bung. Oke, investasikan ketidakyakinanmu di dalam gerakan politik, gitu kan? Gerakan politik kampus. Tulis. Kumpulkan jurnalis, terangkan bahwa tidak mungkin kita mencapai swasembada pangan. Beda swasembada pangan dan swasembada beras. Yang ingin dicapai swasembada pangan, tapi yang ditanam adalah beras. Logikanya di mana? Pangan itu ubi, tadi, jagung, sagu. Riset tentang pangan seringkali tidak menguntungkan investor. Karena itu ditanam aja beras. Tapi kita tahu, kita terus-menerus defisit di dalam beras. 2 kali kita swasembada. Tahun 84, zaman Pak Harto, beras, dan 2022. Tetapi menurut kalangan akademisi, itu bukan swasembada. Swasembada artinya sustainable. Mana mungkin swasembada cuma 1 tahun, itu hanya karena gejolak beras dunia aja. Jadi kata swasembada sendiri diperiksa dulu. Kondisi epistemik dari istilah swasembada. Swasembada artinya minimal 5 tahun itu terus menerus. Swasembada hanya dalam 1 semester itu bukan swasembada. Itu kecelakaan harga doang. Dan itu yang diintai. Bahwa oke, swasembada besok berhenti. Kenapa? Karena eksportirnya merasa kalau swasembada nggak akan ada fee untuk impor beras. Di situ ada penipuannya itu. Jadi sekali lagi mulailah riset tentang soal itu. Dan kita, petani kita itu adalah net importer, net consumer. Petani kita tidak memproduksi beras, yang memproduksi perusahaan besar. Yang dari luar terutama tuh. Jadi pastikan pengertian-pengertian dasar itu, swasembada, ekspor import, fee di dalam import. Setiap kilogram, 1 kilogram bisa 10 rupiah. Bayangin kalau stok bulog itu diperlukan 1,5 juta ton misalnya, itu berapa banyak fee yang diambil oleh importer. Jadi itu intinya. Dan sekarang kalau soal tadi janji Jokowi 2045 itu Indonesia adil, kata adil itu diukurkan pada siapa? Pada GDP, pada sistem ekonomi. Adil versi mana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia beda dengan keadilan yang dihasilkan oleh etika utilitarian. Beda itu. Itu mesti yang kita tuntut. Anda sekarang pendapatanmu berapa hari ini? Orang Indonesia 4.500 US dollar per kapita. Pendapatan anak muda Kuala Lumpur, Malaysia 13.500. 3 kali lipat dari kita. Adil bagi dia karena dia dapat pendidikan yang bakal gratis. Di kita pendidikannya mahal. Ya digratisin, iya. Tetapi untuk beli buku dosen aja, dosen terpaksa mesti fotokopi. Dosen mesti ambil buku-buku yang sebetulnya melanggar hak cipta. 1 buku hari ini 300.000 rupiah. Mana ada dosen yang bisa beli 300.000 rupiah tuh. Buku untuk referensi dia. Buku untuk memajukan kurikulum. Kurikulum kita itu tertinggal. Kenapa? Dosennya bukan malas baca. Nggak bisa beli buku itu. Kan itu dasarnya kan. Jadi mestinya perbanyak buku, bukan perbanyak fondasi IKN. Itu dasar pikirannya kan. Untuk apa memperpanjang jalan tol kalau jalan pikiran makin pendek? Nah, sebagian udah tepuk tangan. Makasih.
Oke. Tadi dari yang tengah. Ya, silakan. Pendek-pendek aja ya, jangan terlalu panjang pengantarnya. Oke, perkenalkan nama saya Rangga Ravandi dari program studi Sistem Komputer. Nah mungkin ini... Sistem apa? Sistem Komputer. Sistem komputer, oke. Oke, mungkin ini saya ingin bertanya tentang lapangan pekerjaan. Ini saya rasa melihat keadaan sekarang itu lapangan pekerjaan di sektor formal makin sedikit daripada sektor informal. Nah, kemudian dengan data yang dimana per tiap tahun itu lulusan sarjana itu makin bertambah, sedangkan untuk lapangan kerja di sektor formal makin sedikit. Nah ini jadi gimana tanggapan Bung Rocky Gerung, solusinya lah, ataupun yang bisa dikerjakan ataupun dilakukan pemerintah dan yang kita lakukan sebagai mahasiswa sendiri. Apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk menangani hal tersebut? Terima kasih. Oke, langsung. Ya, SDM kita udah tertinggal jauh. Kurikulum kita juga tertinggal jauh. Anda bayangkan, teknologi itu berubah setiap 8 jam. Sementara kurikulum kita hanya boleh berubah 2 tahun sekali karena ngikuti APBN. Itu konsekuensi begitu. Jadi kecepatan ilmu pengetahuan tumbuh tidak dibarengi dengan kesadaran pemerintah bahwa APBN itu mesti ditaruh di universitas itu. Itu trade off-nya begitu aja. Ekonomi tumbuh 8%, setiap pertumbuhan ekonomi 1% dia akan menyerap 400.000 lapangan kerja. Kalau tumbuh 8%, versi Pak Prabowo 4 kali 8, 3,2 juta lapangan kerja diserap. Bagus. Tetapi pengangguran kita 60 juta orang. Itu masalahnya. Jadi diskrepansi itu harus dihitung. Apa yang mesti dihasilkan oleh universitas sehingga yang dikeluarkan dari universitas itu diserap oleh sistem industri kita, sistem ekonomi kita. Berapa minggu lalu saya naik Gojek di Jakarta. Kang Gojeknya bilang begini, Bang Rocky, dia kenal karena saya sapa dia, pergi. Oh Bang Rocky ya. Kata dia, Bang kita sama-sama jaket kuning. Oh kenapa? Saya lulusan Fakultas Ekonomi UI yang sudah kira-kira 3 bulan keluar dari perusahaan dan jadi tukang Gojek. Gak ada lagi kehidupan di perusahaan. Perusahaannya tutup, investasinya berhenti, supply chain dunia itu terganggu. Boleh nggak seorang sarjana ekonomi nyari makan di jalan pakai Gojek? Ya boleh. Tetapi pada saat yang sama dia mengambil porsi pekerjaan anak-anak SMA yang tidak lulus. Jadi penurunan kelas menengah menyebabkan hak dari kelas bawah terhadap pekerjaan diambil alih oleh kelas menengah yang turun kelas. Sementara yang dari bawah mau naik kelas gak bisa. Setiap hari saya tahu mak-mak di sini, ibu-ibu, pagi-pagi lihat dompetnya, ya tinggal ada 20.000 untuk PAUD jajan anaknya. Dia bolak-balik ke ATM. Anda perhatikan, orang yang bolak-balik ke ATM bukan untuk nabung tapi untuk ambil uang, tabungan yang makin habis. Karena tidak ada pekerjaan. Ekonomi itu urusannya pekerjaan. Dan itu yang mencemaskan kita di masa depan. Apalagi tadi saya terangkan bahwa kemampuan IT dari saudara itu ya standar sebetulnya, kan IT udah ilmu yang standar. Tetapi begitu Anda masuk dalam lapangan kerja, Anda tidak melihat potensi untuk menyelundupkan ilmumu itu di dalam komputer bisnis. Karena komputer bisnis itu di bail out langsung dari pusat-pusat server di luar negeri. Jadi itu dasarnya kenapa saya katakan real kalau kita cemas. Tetapi kecemasan itu justru menimbulkan keinginan kita untuk membatalkan
harapan, karena harapan itu ilusi, delusi, palsu. Jadi kita buat harapan sendiri sebetulnya. Dan itu yang saya anggap peristiwa politik harus dihasilkan dalam kepemimpinan Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo tetap akan dibebani oleh psikologi. Ada hutang. Hutang itu ya hutangnya Jokowi. Setiap bayi yang lahir hari ini, dia sudah berutang 50 juta rupiah. Bayinya belum lahir dia berutang 50 juta rupiah. Kenapa? Kita punya utang sekarang 8.500 triliun ditambah dengan utang BUMN bisa 10.000 triliun. 10.000 triliun dibagi pada potensi kelahiran bayi kita 2 juta per tahun. 4 juta per tahun. Artinya setiap bayi yang lahir sudah dibebani hutang 50 juta. Itu logikanya tuh. Ibu-ibu yang hamil tentu senang. Oh saya punya masa depan, ada kehamilan. Iya. Tapi survei terhadap rasa bahagia ibu-ibu beda dengan survei terhadap si janin sendiri. Tanya pada si janin yang ada di perut ibu. Kamu mau lahir nggak kalau setelah lahir bayar hutang 50 juta Jokowi? Nggak mau. Dia memilih tinggal di rahim ibu daripada jadi warga negara dan harus bayar utang pemerintah sebelumnya. Nah ini yang kita maksud bahwa tentu pemerintahan Pak Prabowo mengerti ini. Tetapi prosedur untuk mengatakan bahwa ini bukan beban saya. Itu masih seolah-olah ya mikul dhuwur mendem jero. Tapi mikul dhuwur mendem jero ada batasnya tuh. Ketika ekonomi makin buruk, ketika target 8% tidak terjadi, maka akan ada social unrest. Artinya demonstrasi tak terhindarkan karena menuntut kejujuran di dalam menyatakan siapa yang bersalah selama ini. Oke.